Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah atas segala nikmatnya, karunia, anugerahnya. Semoga kita bisa mensyukuri semua nikmat karunia dari Allah Subhanahu wa taala, menjadikannya sebagai sarana untuk bertakwa, beriman dan bertakwa, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala apa yang dilarangnya. Semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita tergolong umatnya yang setia, yang mau menjadikan beliau sebagai panutan kita, suri tauladan kita. Semoga kelak kita mendapat syafaatnya di hari kiamat atas izin Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, insyaallah kita akan bahas tentang karomah dari wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Yu'minu al-muslimu bi anna lillahi ta'ala min ibadihi awliya'a istakhlasahum li ibadati. Kita sebagai orang muslim beriman, percaya, yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mempunyai hamba-hamba khusus, para wali-walinya yang khusus beribadah kepadanya, yang menggunakan hidupnya untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah muliakan orang-orang itu dengan rasa cinta darinya, dan di antara tandanya dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memberikannya tanda-tanda berupa karomah. Dalam bahasa yang lain, khawariqul adah, sesuatu yang di luar jangkauan manusia biasa. Maka orang-orang yang beriman dan bertakwa itu adalah wali-wali Allah yang Allah mencintai mereka dan Allah dekat dengan mereka, karena mereka mendekatkan diri kepada Allah sehingga mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang dia minta sangat dekat untuk dikabulkan, dan apabila dia minta perlindungan pasti dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kaidah tolak ukur seseorang itu menjadi wali-wali Allah bukan dari karomahnya, bukan dari keanehan-keanehan hidupnya. Menjadi tolak ukur seseorang itu menjadi wali Allah Subhanahu wa taala adalah iman dan takwanya, bukan yang lain, bukan hal yang aneh-anehnya. Siapa yang ingin dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka syaratnya dia beriman kepada Allah dan bertakwa kepadanya. Disebutkan di dalam surat Yunus dari ayat 62 sampai 64, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Ketahuilah bahwasanya sesungguhnya wali-wali Allah itu di dunia la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Mereka tidak punya rasa takut, tidak pula bersedih hati.
Takut adalah sesuatu yang berkaitan dengan sesuatu yang akan datang, yang akan terjadi. Dalam bahasa Arabnya fil mustaqbal. Apa yang akan terjadi, itu yang ditakuti. Takut ketemu sesuatu yang berbahaya, takut terjadi musibah dengan dirinya, takut ditindas, dianiaya oleh seseorang, takut ditimpa bencana, malapetaka, dan lain sebagainya. Takut itu berkaitan dengan sesuatu yang akan terjadi. Dan takut kadang-kadang sesuatu yang dia ketahui, dan kadang-kadang juga sesuatu yang tidak dia fahami. Ini beda dengan khasyah. Kalau khasyah yahsya adalah takut dengan sesuatu yang dia fahami. Dia takut terhadap sesuatu yang dia mengenalnya. Kalau khauf, takut sesuatu yang mungkin dia tahu atau yang dia tidak tahu. Seperti seseorang yang takutnya tidak beralasan. Punya rasa takut tapi nggak ada alasan kenapa dia takut. Dia takut lewat tempat yang gelap, dan dia tidak tahu apa yang dia takuti. Dia takut lewat kuburan. Dia nggak tahu pasti apa yang akan terjadi ketika dia lewat kuburan. Itu takut tentang sesuatu yang dia fahami, yang dia ketahui, atau yang tidak dia fahami. Maka wali-wali Allah tidak mengenal rasa takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walahum yahzanun, dan juga mereka tidak bersedih hati. Kesedihan adalah respon terhadap sesuatu yang sudah terjadi. Kalau takut itu yang akan terjadi, sedih terhadap sesuatu yang sudah dia lewati. Sedih ditinggal pergi saudaranya, sedih karena musibah yang menimpanya, sedih karena ditinggal oleh anaknya, sedih ditinggal oleh orang tuanya, sedih karena kehilangan hartanya, karena sesuatu yang sudah terjadi. Maka bagi seorang yang disebut wali, dia tidak takut terhadap urusan dunia, dan dia tidak bersedih hati terhadap urusan dunia. Semua yang dia rasakan, yang dia alami, sudah dia pasrahkan kepada Zat yang paling agung, yang paling besar, yang paling berkuasa, yang mengatur segalanya. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa dia tidak mempunyai rasa takut dan tidak pula bersedih hati? Karena dia sudah mendekatkan diri kepada Sang Pencipta untuk menjadi hamba-hamba yang pasrah, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara mendapatkan cintanya? Maka di ayat berikutnya, tadi ayat 62 surat Yunus, ayat 63-nya Allah Subhanahu wa ta'ala membuat penjelasan tentang ciri-ciri wali itu. Ternyata bukan seperti gambaran kita. Gambaran kita wali itu orang yang sakti, bisa terbang, bisa berjalan di atas air, bisa tahan api, tidak terbakar, bisa kebal senjata, bisa merubah batu jadi emas, bisa mendatangkan sesuatu dari yang tidak bisa dicapai dengan akal manusia. Ternyata bukan itu contoh atau karakter dari wali yang disebutkan sebagai wali Allah. Ayatnya, ayat 63 surat Yunus, Allah Subhanahu wa ta'ala firman, alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu mereka orang-orang yang beriman dan bertakwa. Berarti ciri seorang wali bukan karomahnya, bukan kesaktiannya, bukan dia bisa mendatangkan uang, bukan dia bisa merubah batu menjadi emas,
bukan dia bisa terbang, bukan dia bisa kebal senjata, bukan dia bisa tahan dari api. Tetapi ciri wali Allah adalah orang yang beriman, bertakwa. Kenapa? Karena mungkin ada orang yang bisa terbang, ternyata sampai disiarkan di televisi, ada pertunjukan sulap, orangnya bisa terbang, orangnya bisa menghilang, orangnya bisa berpindah tempat, macam-macam. Tapi kalau orang itu bukan orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa kita sebut sebagai wali Allah. Karena wali Allah simple, sederhana, yaitu orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti sejatinya bagi siapa saja yang sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, memenuhi rukun iman yang keenam tanpa mengurangi sedikit pun, tanpa menambahinya dengan sesuatu apapun keyakinan yang menyimpang, keimanannya bersih, lurus, murni, akidahnya benar, akidahnya bersih, lalu dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara sederhana saja pengertian takwa, menjalankan perintahnya, menjauhi segala apa yang dilarang, maka semuanya adalah wali Allah Subhanahu wa taala. Semuanya berhak mendapat predikat sebutan sebagai wali Allah, dan tergantung dengan tingkat keimanannya dan tingkat ketakwaannya. Berarti semua orang yang beriman, bertakwa adalah wali-wali Allah, tergantung tingkat keimanannya, tergantung tingkat ketakwaannya. Sejauh mana dia beriman dan bertakwa, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa jaminannya kalau orang itu sudah beriman dan bertakwa dan diberi label, dinamai sebagai wali Allah Subhanahu wa taala? Allah jamin kehidupan dunia dan akhirat. Lahumul busyra fil hayatid dunya wal akhirah. Bagi mereka kabar gembira di dunia dan di akhiratnya. Tidak ada rasa takut, tidak ada rasa sedih hati di dunianya. Hidupnya dia pasrahkan kepada Sang Pencipta. Hidupnya dia maksimalkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidupnya dia gunakan untuk mendekatkan diri sepenuhnya kepada Sang Pencipta, Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kelak ketika sudah memasrahkan diri di dunia, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakwa, maka di akhirat juga diberi kabar gembira. Dijamin dalam rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dijamin mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. La tabdila li kalimatillah. Tidak ada yang bisa merubah dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dzalika huwal fawzul adzim. Itulah keberuntungan yang sangat besar. Apa caranya menjadi orang-orang yang bertakwa? Bagaimana caranya kita beribadah itu dinilai sebagai amal solih? Di pertemuan yang kemarin kita sudah sebutkan, kaidahnya adalah mengikuti petunjuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam surat Ali Imran ayat 31, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah, kalau kalian benar-benar mencintai Allah, orang cinta itu rela berkorban untuk siapa yang dia cintai, mengorbankan semuanya untuk yang dia cintai.
Qul in kuntum tuhibbunallah. Katakanlah kalau engkau benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa taala. Buktinya apa? Fattabi'uni, ikuti aku. Ikuti siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah Nabi Muhammad SAW mengajarkan supaya kamu jadi wali, kamu harus bertapa 3 tahun, 10 tahun, tidak makan, tidak minum? Enggak ada. Apakah ketika kita pengen jadi wali, Nabi Muhammad SAW mencontohkan kita harus makan sesuatu hal yang khusus, makan yang putih-putih saja, gak boleh yang macam-macam? Gak ada. Fattabi'uni, ikuti aku, ikuti Nabi Muhammad SAW. Yuhibbukumullahu, Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ada orang mengatakan, loh, di zaman Nabi Muhammad SAW, sahabat saja punya inisiatif untuk melakukan ibadah sesuai dengan keinginannya. Bilal radhiyallahu anhu pernah habis berwudu, dia membiasakan diri sholat sunnah 2 rakaat sampai Nabi Muhammad SAW menceritakan, saya mendengar terompahnya Bilal di surga. Padahal sholat sunnah 2 rakaat belum diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Lalu ditanya oleh Nabi, wahai Bilal, aku mendengar terompahmu di surga, apa amalan yang kau lakukan? Maka Bilal berkata, selesai berwudu saya sholat 2 rakaat ya Rasulullah. Lalu Nabi membenarkan, itu namanya takrir, ketetapan dari Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad SAW masih hidup, berarti syariat belum selesai. Dan itu salah satu bentuk jenis dari syariat, yaitu ketetapan Nabi Muhammad SAW. Itu sunnah dari ketetapan hukum yang diiyakan, ditetapkan, dibenarkan oleh Rasulullah SAW. Apakah ada sahabat yang melakukan ibadah tertentu kemudian dilarang oleh Nabi Muhammad SAW? Ada. Ketika ada perbincangan antara 3 orang yang bertanya kepada istri Nabi, bagaimana ibadah Rasulullah? Ya Rasulullah kadang-kadang makan, kadang-kadang puasa, kadang-kadang sholat tahajud, kadang-kadang tidur. Maka 3 orang itu berkata, Rasulullah saja yang diampuni dosa-dosanya yang telah lampau dan akan datang, sebegitu dia ibadahnya. Maka kita yang bukan Nabi, saya pengen punya amalan istimewa. Maka yang satu berkata, aku akan sholat malam selamanya, tidak akan pernah tidur. Yang satu mengatakan, aku akan puasa terus menerus, gak akan pernah berbuka. Yang satu mengatakan, aku tidak akan menikah supaya bisa beribadah terus menerus tanpa diganggu oleh istri dan anak-anakku. Mendengar ucapan 3 orang itu, Nabi Muhammad SAW memperingatkannya, menasihatinya. Aku orang yang paling bertakwa di antara kalian. Aku orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan aku orang yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala diampuni dosa-dosa yang lalu dan yang akan datang. Tetapi aku sholat malam juga aku tidur. Aku puasa kadang-kadang juga aku berbuka. Dan aku berkeluarga, mempunyai istri. Maka
amalan yang terus-menerus seperti itu tidak dibenarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ada lagi orang bernazar. Dia bernazar berpuasa seharian, berdiri di padang pasir, tidak mau duduk dan tidak mau berteduh. Kemudian Nabi Muhammad SAW melihat orang itu, bertanya kepada sahabat, itu apa orang itu, apa yang dia lakukan? Ya Rasulullah, dia sesungguhnya sedang bernazar untuk puasa seharian, tidak makan dan tidak minum. Kalau puasa benar disyariatkan. Lalu dia berjemur seharian di tengah padang pasir yang panas yang terik, tidak mau berteduh, dan dia berdiri tidak mau duduk. Apakah amalan ini dibenarkan oleh Nabi Muhammad SAW? Tidak. Maka dikoreksi, dinasihati oleh Nabi Muhammad SAW. Perintahkan kepada orang itu untuk berteduh, tidak berjemur seharian. Tidak termasuk jenis ibadah mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah model seperti itu. Peringatkan orang itu untuk duduk, jangan berdiri terus-menerus, dan persilahkan dia untuk melanjutkan puasanya. Berarti puasa boleh sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Berdiri terus-menerus tidak diperbolehkan karena menyiksa diri sendiri. Berjemur terus-menerus tanpa berteduh juga tidak diperbolehkan. Berarti ada amalan-amalan sahabat yang dikoreksi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu amalan yang benar seperti apa? Yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baru kemudian yang disunahkan. Hadisnya sudah kita bacakan kemarin atau pertemuan pekan yang lalu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, ini hadis qudsi. Qala Rasulullah SAW, innallaha ta'ala qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, hadis qudsi. Firman Allah Subhanahu wa taala yang bukan Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, man adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Barang siapa yang memusuhi wali-waliku, maka sesungguhnya aku mengumumkan perang kepadanya. Mengganggu wali-wali Allah, memusuhi wali-wali Allah, diperangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembelaannya sedemikian kuatnya. Bagaimana menjadi wali-wali Allah? Mendekatkan diri kepadanya. Dengan cara apa? Wa ma taqarraba ilayya abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu alaihi. Tidaklah hambaku ini mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu amalan yang lebih aku cintai daripada apa-apa yang aku wajibkan kepadanya, fardu. Berarti mendekatkan diri kepada Allah, kalau sudah beriman, bertakwa, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhi larangannya, yang pertama, prioritas utama adalah menjalankan yang fardu. Salat kita yang 5 waktu, puasa kita di bulan Ramadan, zakat dari harta kita, haji bagi yang mampu, itu yang fardu. Lebih utama dari amalan banyak sekalipun, tapi bukan fardu. Maka sering saya umpamakan, ada orang sholat tahajud sepanjang malam, mungkin 40 rakaat, mungkin 100 rakaat, tapi subuhnya kesiangan, maka nggak ada artinya. Lebih baik orang itu sholat subuh tepat waktu berjamaah di masjid daripada dia sholat tahajud sepanjang malam tapi subuhnya dia tidak sholat.
Ada orang suka puasa, entah puasa Senin Kemis, puasa Ayyamul Bid, puasa puasa Daud, tapi percuma puasanya itu kalau Ramadan dia tidak pernah puasa. Lebih baik bagi orang itu puasa di bulan Ramadan dengan penuh, dengan sempurna, dibanding orang yang puasa sunnah sepanjang tahun tapi Ramadan tidak puasa. Demikian juga orang yang sedekah ke sana kemari, membangun pesantren, mendirikan panti asuhan, tapi zakat wajibnya belum dia tunaikan. Mungkin dia dikenal sebagai pemurah, sebagai dermawan, tapi kalau zakat wajibnya belum dia tunaikan, percuma sedekah yang sunnah. Pengen lebih mendekatkan diri lagi kepada Allah, wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Dan hambaku ini senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan nawafil yang sunnah sampai aku mencintainya. Setelah yang wajib ditunaikan dengan sempurna, maka baru mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan sunnah. Sudah sholat 5 waktu, tepat waktu, berjamaah di masjid, diiringi dengan sholat sunnah rawatib, ditambah dengan sholat duhanya, ditambah dengan sholat qiyamul lail, sholat tahajudnya. Itu orang yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah sempurna melaksanakan puasa di bulan Ramadan dengan penuh, dengan khusyuk, dengan ikhlas lillahi ta'ala. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang puasa di bulan Ramadan dengan iman dan hanya mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa-dosanya yang telah lampau. Setelah puasa Ramadannya penuh, dia tambah dengan puasa sunnahnya, puasa bulan Syawalnya, puasa bulan Dzulhijjahnya, puasa bulan Haram, puasa Senin Kamisnya, puasa Ayyamul Bidnya, puasa Daudnya. Maka orang itu menjadi hamba yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga ketika sudah dia tunaikan zakat wajibnya, dia bayar kepada yang berhak, ikhlas lillahi ta'ala, silahkan dia tambah dengan sedekah sunnahnya, membangun pondok pesantren, membangun masjid, menyantuni fakir miskin, menafkahi janda-janda yang terlantar, memberikan yayasan sosial yang bergerak di bidang dakwah dan lain sebagainya, menjadikan dia bertambah dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian ciri wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang dia dapat orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basaruhu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha. Kalau dia sudah aku cintai, kalau hambaku ini sudah dicintai, kalau aku mencintai hambaku, maka aku menjadi pendengarannya yang dia dengannya mendengar, maka aku menjadi penglihatannya yang dengannya dia melihat, dan aku menjadi tangannya yang dengannya dia memegang, dan aku menjadi kakinya yang dengannya dia berjalan. Ini ciri orang yang bertakwa, beriman dan bertakwa, wali-wali Allah. Apa itu cirinya? Ini karomah tertinggi dari wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini karomah tertinggi. Apa itu karomah tertinggi? Istiqomah. Istiqomah. Telinganya tidak mendengar hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia jaga. Matanya tidak melihat hal-hal yang dilarang oleh syariat, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Tangannya tidak dia gunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak dia gunakan untuk mendolimi orang lain. Tidak digunakan untuk menyakiti orang lain. Kakinya tidak berjalan ke tempat-tempat maksiat. Maka karomah tertinggi seorang wali menurut hadis ini bukan dia bisa terbang, bukan dia bisa merubah batu menjadi emas, bukan dia menjadi kebal senjata, bukan dia dibakar tidak terluka, tapi istiqomah dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dia jaga seluruh anggota tubuhnya, matanya, pendengarannya, tangan, kakinya, ucapannya, mulutnya, semuanya dia jaga tidak melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Orang setingkat ini apa privilege-nya, apa ganjarannya, apa prestasinya, apa jaminannya? Jaminannya wa in sa'alani la'u'tiyannah. Orang model seperti ini kalau dia minta kepadaku pasti aku kabulkan, nggak bakal meleset. Minta kepada Allah pasti dikabulkan, dijamin. Wala in ista'adani la'u'idzannah. Kalau dia minta perlindungan kepadaku pasti aku lindungi. Apakah ada contoh wali-wali Allah diceritakan di dalam Al-Quran? Ada. Di dalam surat Ali Imran di ayat yang ke-37 Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan tentang Maryam dan Nabi Zakaria. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fataqabbalaha rabbuka biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada indaha rizqa. Qala ya Maryam anna laki hadha? Qalat huwa min indillah innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab." Maka Allah Subhanahu wa taala menerima mengabulkan doa ibunda Maryam, Imra'atu Imran, dengan penerimaan yang baik. Wa ambataha nabatan hasan. Dari istrinya Imran lahir Maryam, dan dari Maryam lahir nanti Nabi Isa alaihissalam, keturunan yang baik, nabatan hasan. Wa kaffalaha Zakaria, dan yang mengasuh Maryam sejak kecil adalah Nabi Zakaria. Nabi Zakaria menantunya Imran, sedangkan Imrannya sendiri sudah wafat, sudah meninggal dunia. Maka orang-orang berebut untuk mengasuh Maryam, anak orang solih. Dan setelah diundi yang dapat adalah Nabi Zakaria, iparnya sendiri, kerabat dekatnya. Ketika sudah memasuki masa remaja, Maryam ini perempuan, nggak mungkin dia jadi nabi, karena syarat jadi nabi laki-laki. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada indaha rizqa. Setiap kali Nabi Zakaria masuk ke dalam mihrab, tempat ibadah khusus bagi Maryam, ada yang mengatakan di Masjidil Aqsa, wajada indaha rizqa. Nabi Zakaria mendapati rizki. Ada yang mengatakan buah-buahan yang tidak pada musimnya. Terdapat buah anggur ketika di luar musim anggur, yang tidak ada di negeri itu. Maka Nabi Zakaria yang bertanggung jawab untuk mengasuh Maryam berkata, "Qala ya Maryamu anna laki hadha?" Wahai Maryam, ini dari mana? Kamu dapatkan dari mana? Karena Maryam hanya hidupnya untuk mengabdi, berbakti, beribadah di mihrab itu.
tidak keluar dari masjid. Maka dikatakan Maryam qalat huwa min indillah. Dia menjawab, ini dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Berarti didatangkan langsung. Ada yang mengatakan itu buah-buahan dari surga. Innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberi rizki kepada siapa saja yang Dia kehendaki tanpa batasan. Ini Maryam. Dan kisahnya yang lain selanjutnya lebih mengagumkan lagi. Dia melahirkan Nabi Isa tanpa seorang suami, tidak punya ayah. Nabi Isa alaihissalam, maka dinisbatkan Isa ibnu Maryam. Dia didatangi oleh malaikat Jibril. Dia diperintahkan untuk mengguncangkan pohon kurma, berjatuhan buahnya. Dia diperintahkan untuk minum dari sungai air yang mengalir di bawah. Keajaiban-keajaiban yang dimiliki oleh hamba yang beriman dan bertakwa. Ini karamah wali. Ada lagi dalam kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Ketika Nabi Sulaiman diberitakan bahwasannya Ratu Bilqis mempunyai singgasana yang sangat mengagumkan, sangat mewah. Maka Nabi Sulaiman di ayat 38 surat An-Naml diceritakan Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qala ya ayyuhal mala'u ayyukum ya'tini bi arsyiha qabla ayyatuni muslimin. Wahai para pejabatku, anak buahku, penasehatku, siapa di antara kalian yang bisa mendatangkan ars singgasananya Ratu Balqis sebelum dia datang nanti dengan berserah diri kepadaku? Nabi Sulaiman menantang anak buahnya. Lalu yang menjawab, qala ifritum minal jinn ana atika bihi qabla an taquma min maqamik wa inni alaihi laqawiyyun amin. Berkata ifrit dari golongan jin, Nabi Sulaiman mukjizatnya bisa menundukkan bangsa jin dan manusia, bahkan memahami suara binatang, bahasa binatang. Berkata ifrit, golongan dari jin, anak buahnya Nabi Sulaiman, dia berkata, ana atika bihi qabla an taquma min maqam. Aku bisa mendatangkan kursi itu, singgasana itu, sebelum engkau bangkit dari dudukmu, sebelum engkau berdiri. Padahal kerajaan Nabi Sulaiman di Masjidil Aqsa di Palestina, Ratu Balqis di Yaman. Perjalanan ditempuh kalau menurut zaman itu berbulan-bulan. Tapi jin ifrit ini berkata, aku bisa mendatangkan singgasana itu sebelum engkau bangkit dari dudukmu, secepat itu. Dan aku termasuk orang yang kuat dan terpercaya. Ternyata ini belum seberapa. Ada karomah yang dimiliki seorang wali. Qala alladzi indahu ilmum minal kitab. Berkata orang yang mempunyai ilmu dari kitab Allah, hamba Allah, beriman, bertakwa. Ana atika bihi qabla ayyartadda ilaika tarfuk. Aku bisa mendatangkan singgasana Ratu Bilqis sebelum engkau mengedipkan matamu. Sebelum engkau mengedipkan matamu. Falamma ra'ahu mustaqirran indahu qala hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Ketika Nabi Sulaiman melihat sekejap mata singgasana Ratu Balqis di depan matanya, mustaqirran indahu, qala, Nabi Sulaiman berkata, ini bentuk rasa syukur, bukan sombong, bukan ujub,
wah ini anak buahku saja segini, berarti aku lebih tinggi. Justru Nabi Sulaiman berkata, hada min fadli rabbi. Dia tidak mengingat hamba itu. Hada min fadli rabbi. Ini karunia dari Tuhanku, dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab utama, penyebab yang utama adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini ujian. Liyabluwani aashkuru am akfur. Ini ujian bagiku untuk menguji apakah aku bersyukur atau kufur nikmat. Wa man syakara fa innama yashkuru nafsih. Dan barang siapa bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Dan barang siapa yang kufur, sesungguhnya Tuhanku maha kaya, maha mulia. Ini contoh dari wali Allah yang mempunyai karamah yang tinggi di dalam Al-Quran. Selain dalam Al-Quran, dalam hadis, yaitu sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW sudah mewasiatkan, sesungguhnya nanti di antara umatku ada yang muhaddatsun, orang yang bisa memprediksi sesuatu yang akan terjadi, yang mempunyai firasat, tingkatnya wahyu. Siapa dia? Di antaranya adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika sedang khutbah, menyampaikan khutbahnya di dalam masjid di Madinah, tiba-tiba Umar nyeletuk tanpa disadari, ya sariyatu al-jabal, ya sariyata al-jabal, wahai pasukan lari ke gunung, selamatkan diri kalian ke gunung. Padahal di hadapannya adalah orang sedang mendengarkan khutbah Jumat. Ternyata di negeri yang jauh sana, pasukan kaum muslimin sedang dikepung oleh pasukan sedang bertempur mati-matian, mendengar suara Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Mendengar suara Umar bin Khattab, lalu menyingkir ke arah gunung dan selamat dan mendapat kemenangan. Peristiwa ini beberapa waktu kemudian atau beberapa bulan kemudian diceritakan dari pasukan itu yang pulang dari peperangan. Wahai khalifah, dalam suatu hari kami sedang berperang mati-matian di hadapan musuh, kami terkepung, kami nggak tahu lagi harus kemana. Tiba-tiba ada suara engkau yang kami dengar keras sekali, wahai pasukan, larilah ke arah gunung, pasukan selamatkan diri kalian ke gunung. Dan ternyata itu suara, dan kami ke gunung itu dan kami selamat dan menang dalam peperangan itu. Itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Apakah Umar bin Khattab orang yang suka nyepi, bertapa, puasa, mutih dan lain sebagainya? Enggak. Umar bin Khattab ketika melihat orang-orang ziarah ke pohon yang dulunya dianggap sebagai tempat baiatnya Nabi, membaiat para sahabat, dilapori setelah ibadah haji orang-orang berbondong ke pohon itu, sholat di bawah pohon itu. Apa yang dilakukan Umar bin Khattab? Tebang pohon itu, supaya orang tidak menganggap barokahnya di situ, mengkultuskan pohon itu. Umar bin Khattab orang yang berkata ketika mencium Hajar Aswad, wahai Hajar Aswad, aku tahu engkau adalah batu biasa, tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa menghilangkan mudarat. Kalau tidak karena aku melihat Nabi Muhammad SAW menciummu, aku tidak sudi untuk menciummu. Itu Umar bin Khattab, dan dia seorang wali, punya karamah. Maka akidah harus benar, amal juga harus sholih, ikhlas lillahi ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita ada golong sebagai wali-walinya yang mendekatkan diri kepadanya, yang diampuni dosa-dosa kita dan dimasukkan ke dalam rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Wallahu ta'ala alam. Kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.